Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di tahun ini, Kemendikbudristek mengambil tema bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Melalui tema tersebut, Kemendikbudristek mendorong partisipasi aktif semua pihak untuk terus melanjutkan program Merdeka Belajar. Setiap tahunnya tanggal 2 Mei menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia karena diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Tahun ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menetapkan tema yakni bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Tema tersebut disertai dengan penegasan bahwa bulan Mei 2024 ditetapkan sebagai bulan Merdeka Belajar. Melalui tema ini Kemendikbudristek mendorong partisipasi aktif dari semua pihak termasuk instansi pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk merayakan Hardiknas dan bulan Merdeka Belajar dengan kreativitas yang tinggi. Dalam sambutannya di upacara Hari Pendidikan Nasional 2024 di kantor Kemendikbudristek, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut program Merdeka Belajar telah menjadi gerakan besar dan berkelanjutan yang menjadi milik masyarakat. Dengan kebijakan Merdeka Belajar diharapkan memberikan manfaat bagi guru, pelajar, maupun mahasiswa. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di dalam kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Pemirsa, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mendukung kelanjutan program Merdeka Belajar. Menak menilai program tersebut dapat memanusiakan manusia. Kemajuan dan kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tugas utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun Kementerian Agama juga memiliki kendali untuk ikut mendukung kemajuan pendidikan. Dalam hal ini, Kemenak mengemban tugas pendidikan agama dan keagamaan. Data per Desember 2023, Kemenak membina sekitar 86.343 madrasah, baik itu negeri dan juga swasta, dengan jumlah 10.462.392 siswa dari jenjang dasar hingga menengah. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mendukung kelanjutan program Merdeka Belajar. Menurut Menak, program Merdeka Belajar memanusiakan manusia karena memberi ruang pembelajaran sesuai keragaman karakter siswa. Program Merdeka Belajar dapat memberi kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat. Para siswa dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan mengakselerasi kemajuan bangsa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam acara yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Barat, Presiden berharap dengan adanya jalan daerah ini dapat meningkatkan kecepatan logistik di sekitar kawasan. Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau Inpres Jalan di daerah Provinsi NTB sebanyak 5 ruas jalan di 4 kabupaten. Presiden berharap dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan mampu mendukung pergerakan logistik di kawasan NTB. Pada 2023, Presiden menyebutkan dana sebesar Rp211,84 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan 5 ruas jalan dengan total panjang 40,63 km. Jalan-jalan tersebut ada di 4 kabupaten, yaitu sepanjang 7,47 km Jalan Lembar Sekotong Pelangan di Kabupaten Lombok Barat, 2,1 km Jalan Polamata, Jelenga, Kabupaten Sumbawa Barat, 1,6 km Jalan Sabedo, Dalam Bukit Pelaning, Kabupaten Sumbawa, dan 1,6 km Jalan Lenangguar, Teladan di Kabupaten Bima. Presiden berharap pembangunan infrastruktur jalan ini dapat mendukung pergerakan logistik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ke kawasan-kawasan produktif logistik seperti kawasan pertanian dan kawasan perkebunan di NTB. Dan kita harapkan dengan jalan ini kecepatan logistik akan semakin baik, jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan
perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Bendungan Tius Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bendungan ini mampu menampung 60,8 juta meter kubik air yang dimanfaatkan sebagai sumber baku air minum, irigasi, hingga mereduksi banjir. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Bendungan Tius Suntuk Nusa Tenggara Barat. Presiden mengatakan perubahan iklim yang terjadi membuat air menjadi kunci bagi kehidupan masyarakat Indonesia, utamanya bagi pertanian dan air baku bagi masyarakat sekitar NTB. Bendungan Tius Suntuk merupakan satu dari 7 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di NTB. Adapun biaya yang digelontorkan mencapai 1,4 triliun rupiah. Bendungan Tius Suntuk memiliki kapasitas 60,8 juta meter debit yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi pada lahan seluas 1.900 hektar untuk persediaan air baku sebanyak 680 liter per detik dan mampu mereduksi banjir sekitar Sumbawa Barat. Sekali lagi, air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, utamanya di NTB. Baik itu untuk pertanian, baik itu juga untuk air baku, air minum kita. Pemirsa, untuk mengatasi kelebihan pasokan akibat panen raya jagung, Presiden Joko Widodo mendorong hilirisasi untuk menekan harga jagung lebih stabil. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers usai tinjau panen jagung di Sumbawa mengatakan beberapa wilayah di Indonesia saat ini sedang panen raya jagung yang menyebabkan harga jagung mengalami penurunan. Harga jagung yang semula Rp7.000 turun menjadi Rp4.000 akibat kelebihan pasokan panen jagung. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden menyatakan bahwa peningkatan produktivitas harus lebih diutamakan. Presiden juga berharap industri di setiap daerah harus mendekati lahan-lahan jagung untuk mendorong program hilirisasi jagung menjadi pakan ternak dan minyak goreng jagung guna menekan harga jagung lebih stabil. Memang industrinya itu harus mendekati lahan-lahan jagung yang ada, sehingga bisa pakan ternak, bisa minyak jagung, semuanya. Ini yang namanya hilirisasi, minyak goreng jagung, hilirisasi. Memang ini yang terus akan kita dorong sehingga harga itu bisa lebih stabil. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda berbincang mengenai bagaimana peran World Water Forum 2024 dalam mewujudkan kesetaraan akses air bersih bersama rekan kami Mona Azari Nisak sesaat lagi.